Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali Bagas bisa kembali menyapa kalian di pagi ini. Semoga kalian sedang dalam keadaan baik dan siap memulai hari dengan semangat baru. Pagi ini, aku mau ngobrolin sesuatu yang rasanya gak akan pernah basi, yaitu tentang penerimaan diri. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar kalimat ini. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Ini terdengar sangat simpel, bukan? Tapi coba pikir lagi. Berapa banyak dari kita yang benar-benar melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari? Aku yakin banyak dari kita yang pernah merasakan apa yang namanya kurang percaya diri, ngerasa gak cukup baik, atau bahkan sering banget ngebandingin diri sama orang lain. Bener nggak? Kayaknya di era media sosial sekarang, di mana kita bisa melihat kehidupan orang lain dengan gampang, kita sering banget terjebak dalam perasaan-perasaan kayak gitu. Tiba-tiba kita ngerasa hidup orang lain jauh lebih keren, lebih sukses, atau lebih sempurna. Dan itu bikin kita jadi bertanya-tanya, apa aku gak cukup ya? Dan ketika pikiran seperti itu muncul, kita mulai kehilangan kedamaian dalam diri. Kita jadi kayak punya standar kasat mata yang nuntut kita untuk selalu menjadi lebih, dan gak pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya atau siapa diri kita saat ini. Pasti gak enak kan rasanya? Tapi, coba deh, hari ini kita renungkan kalimat ini bareng-bareng. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Buat kamu yang lagi merasa kurang, coba deh, ucapkan kalimat afirmasi ini dengan sungguh-sungguh. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Rasakan setiap kata-katanya. Ini adalah kalimat yang mengingatkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena percaya atau enggak, ketika kita terus membandingkan diri atau sibuk mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, kita sebenarnya sedang menjauh dari kedamaian diri kita sendiri. Coba deh, mulai pagi ini, mulai berdamai dengan diri sendiri. Terima setiap bagian dari dirimu, terima yang bagusnya, dan terima juga yang kurangnya. Aku tahu sebenarnya hal ini gak gampang, apalagi kalau kita terbiasa ngejar kesempurnaan, atau selalu ngerasa harus tampil lebih baik. Tapi, percayalah, dengan menerima diri sendiri, kamu bakal ngerasa lebih lega, lebih damai. Ketika kita udah bisa menerima segala sisi kita jadi lebih bisa melepaskan tekanan yang ada di kepala kita sendiri. Kita tidak akan lagi terjebak dalam pikiran harus jadi seperti ini, atau harusnya aku bisa seperti itu. Dengan penerimaan diri, kita sebenarnya mengizinkan diri kita jadi apa adanya, tanpa tekanan atau keharusan untuk memenuhi standar yang tidak nyata. Nah, ngomong-ngomong soal standar, coba tanya diri sendiri, standar siapa sih yang kita ikuti selama ini? Apakah kita mengejar sesuatu karena memang itu hal yang kita inginkan? Atau cuma karena kita merasa semua orang juga begitu? Kadang kita terlalu terjebak dalam harapan dan ekspektasi orang lain, dan tanpa sadar, itu malah membuat kita jadi gak nyaman sama diri sendiri. Di momen inilah, penerimaan diri itu penting. Coba renungkan lagi. Apa kamu sudah benar-benar berdamai dengan diri kamu sendiri? Atau, apa kamu masih sibuk mengejar standar orang lain? Kalau masih, ini saatnya untuk pelan-pelan mulai belajar melepaskan. Karena, percaya deh, saat kita berhenti menuntut diri kita untuk selalu jadi lebih menurut ukuran orang lain,
kita bakal jadi lebih tenang dan damai. Rasanya kayak kita baru aja melepaskan beban berat yang selama ini kita bawa tanpa sadar. Dan yang keren lagi, saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri, itu jadi dasar yang kuat buat kita bertumbuh jadi lebih baik. Bukan karena kita merasa terpaksa, tapi karena kita benar-benar siap dan tulus untuk melangkah maju. Bagi sebagian dari kita, proses menerima diri itu bisa jadi butuh waktu yang cukup lama, karena kita udah terbiasa melihat diri sendiri melalui perspektif orang lain. Tapi coba deh bayangin kayak gini, kamu punya temen yang selalu support kamu, selalu ada buat kamu di saat susah, dan gak pernah ngehakimi. Nah, temen yang kayak gini kan bikin kita ngerasa nyaman dan diterima, bukan? Bayangkan kalau kita bisa jadi teman seperti itu buat diri kita sendiri. Setiap kali kita ngerasa down, kita bukan yang ngehakimi atau nyalahin diri sendiri, tapi malah ngebantu diri kita buat bangkit lagi, buat move on, dan membuat kita jadi jauh lebih baik. Penerimaan diri itu bukan berarti kita nggak punya kelemahan. Semua orang punya sisi kurang, dan itu sangat manusiawi. Tapi kalau kita bisa menerima kelemahan itu sebagai bagian dari diri kita jadi lebih mudah untuk bertumbuh tanpa terbebani rasa tidak percaya diri. Bayangkan bagaimana tenangnya kalau kita bisa berhenti khawatir soal pandangan orang lain dan fokus untuk menjadi lebih baik dari versi kita sendiri. Karena sesungguhnya ketika kita menerima kelemahan dan kekuatan diri, kita justru membuka pintu untuk perubahan positif yang lebih tulus. Baiklah teman-teman, aku mengerti bahwa di antara kalian ada yang masih struggle untuk benar-benar menerima diri sendiri. Mungkin kalian masih merasa belum cukup baik atau masih merasa belum sesuai ekspektasi. Tapi ingatlah, kita ini manusia, bukan robot. Kita tidak diciptakan untuk sempurna. Kita diciptakan untuk belajar dan terus bertumbuh. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerima diri lebih dalam dan melangkah ke arah yang lebih baik tanpa merasa tertekan atau terburu-buru. Dan ngomong-ngomong soal langkah-langkah kecil, coba deh pagi ini buat daftar hal-hal baik tentang diri kamu sendiri. Apa aja sih yang kamu suka dari diri kamu? Apa aja kelebihan kamu yang mungkin selama ini kamu abaikan? Dan apa aja hal-hal yang bisa kamu banggakan, walaupun kecil? Hal-hal kayak gini bikin kita sadar kalau kita tuh sudah lebih dari cukup. Kita nggak perlu jadi orang lain atau ngebandingin diri terus-terusan. Sekarang, setelah kita membicarakan soal penerimaan diri, coba deh buat teman-teman yang lagi dengerin ini, ambil beberapa saat untuk mengucapkan kalimat ini ke diri sendiri. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Ulangi sekali lagi. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Rasakan setiap kalimat yang keluar, dan biarkan kata-katanya ini mengalir. Di saat kita benar-benar bisa menerima, kita bisa melepaskan rasa cemas dan mulai percaya bahwa kita memiliki kekuatan besar
untuk mencapai apapun yang kita inginkan, tanpa harus mengubah siapa diri kita sesungguhnya. Dan ingat, penerimaan diri ini bukan berarti kita berhenti bertumbuh. Tetapi justru ini yang jadi dasar buat kita bertumbuh dengan cara yang sehat dan tulus. Kita tidak akan lagi merasa harus berubah karena ingin diterima atau diakui orang lain. Namun sebaliknya, kita bertumbuh karena kita merasa berharga dan layak untuk menjadi lebih baik. Teman-temanku sekalian, di akhir bagian episode ini, aku ingin kalian membawa pulang pesan ini. Penerimaan diri adalah kunci untuk membuka potensi yang sebenarnya ada dalam diri kita selama ini. Ketika kita bisa menerima setiap bagian dari diri kita, kita jadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih bahagia. Tidak ada lagi perasaan harus jadi orang lain, karena kita tahu siapa diri kita, dan kita bangga akan hal itu. Jadi, kalau kamu ngerasa hari ini ada yang kurang, coba ingat afirmasi ini. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Biarkan kalimat ini jadi penyemangat kamu untuk menjalani hari dengan penuh percaya diri dan ketenangan. Karena dari penerimaan diri, kita bisa mulai menulis cerita yang lebih indah dan lebih jujur atas diri kita sendiri. Sampai di sini dulu episode Sambut Pagi kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan. Dan semoga ini bisa jadi pengingat kalau kalian itu berharga, seperti apa adanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan sambut pagi dengan senyuman.